Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dalam video pembelajaran pelabuhan. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang pasang surut air laut. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Dalam hal ini adalah video pertama ini adalah pembangkitan gelombang ya, yang bahas gelombang itu sendiri. Nah, apa sih pembangkitan gelombang itu? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa bayangkan ada air gitu ya, muka air yang tenang di dalam atau di permukaan air laut gitu, itu ketika ada angin berhembus di atas permukaan air yang tenang itu, tentunya dia akan menyebabkan riak-riak gelombang lah. Jadi kayak airnya itu bangkit gelombangnya gitu ya, terangkat gitu, seperti air yang terangkat, dan itu riak-riak bangkitan itu ya disebut gelombang, dan itu adalah dibangkitkan dari gelombang angin, dari angin, gelombang angin yang dihasilkan dari kecepatan angin tersebut menghasilkan gelombang ya, menghasilkan gelombang, baik itu nanti ada periode gelombang, kemudian ada amplitudonya juga, ada tinggi gelombang juga, kemudian ada juga yang namanya kecepatan gelombang. Nah, setelah itu baru kita akan bahas tentang deformasinya ya. Gelombang itu tentunya akan berdeformasi oleh berbagai sebab ya. Nanti kita akan bahas tentang deformasi gelombang. Untuk kali ini kita akan bahas tentang pembangkitan gelombang dulu aja gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan, bahwasanya gelombang dibangkitkan oleh angin, dan ini adalah distribusi angin. Jadi angin itu dia datang dari berbagai penjuru gitu ya. Cuma di suatu wilayah tertentu tuh dia punya arah datang angin yang dominan dari mana gitu. Nah, ini contoh adalah distribusi angin yang digambarkan sebagai mawar angin atau kita sebut sebagai windrush gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat, windrush ini menggambarkan arah angin dominan itu dia datang dari arah barat, kemudian timur dan tenggara ya. Dimana pada masing-masing arah tersebut dia punya kecepatan maksimalnya, punya kecepatan maksimal ya. Yang pertama itu dari arah barat, dia punya kecepatan di atas 25 knot, besar sekali ya. Kemudian dari tenggara, yang menuju arah tenggara, bukan dari tenggara ya, yang menuju arah tenggara dia punya kecepatan angin maksimal antara 20 sampai 25 knot. Pun juga yang menuju arah timur, dia punya kecepatan angin 20 sampai 25 knot. Nah, ini nanti kecepatan anginnya ini dipilih yang berpengaruh. Yang berpengaruh terhadap apa? Terhadap lokasi pelabuhan dalam hal ini. Misal contoh ya. Contohnya misalkan saya ingin bangun pelabuhan di sini ya, garis pantainya ini. Nah, biasanya yang dijadikan bahan pertimbangan adalah arah angin yang paling dominan atau mempengaruhi wilayah garis pantai ini. Biasanya sih yang menuju garis pantai. Artinya apa? Yang menuju garis pantai adalah yang dari arah tenggara gitu. Nah, biasanya dalam analisis yang diperhitungkan yang dari arah tenggara ini aja. Kalau misalkan saya membuat pelabuhan di sini, garis pantai, berarti yang menuju garis pantai itu ada dua arah angin kan, dari tenggara dengan arah timur. Berarti yang diperhitungkan itu adalah dua arah yang harus diperhitungkan, dari arah tenggara dengan arah timur. Ya tinggal dipilih aja yang paling dominan atau pertimbangannya seperti apa yang bisa lah nanti gitu ya. Kemudian setelah ini, nah tugas kita adalah, kita perkaranya itu kesulitannya adalah tinggi gelombang itu nggak sembarangan kita bisa ukur di tengah laut. Itu gimana cara ngukur tinggi gelombang di tengah laut, terutama periodenya juga. How kita bisa mengukur itu gitu. Maka ada cara yang bisa kita turunkan, itu tinggi gelombang, kemudian periode gelombang itu bisa diturunkan dari kecepatan angin yang diukur di darat. Kita punya data angin yang diukur di darat ya. Nah, di mana kecepatan angin tersebut
biasanya dalam bentuk satuan knot. Nah, di mana 1 knot itu adalah 0,514 meter per detik ya. Nah, ini kecepatan angin untuk kita gunakan sebagai konversi dari kecepatan angin menuju gelombang. Ini kita butuh kecepatan angin di atas permukaan tanah setinggi 10 meter. Nah, tinggi 10 meter. Dimana dia persamaannya itu adalah UZ ya, dikalikan 10 per Z dibagi 7. Nah, UZ ini apa sih? Dimana UZ-nya ini adalah tinggi kecepatan angin, bukan tinggi kecepatan angin pada tinggi pengukuran Z. Nah, biasanya kalau misalkan kita minta di beberapa instansi itu rata-rata sih 3 meter Z-nya itu ya. Jadi kalau misalkan ada kalian minta data angin, itu perhatikan dia diukur dari ketinggian berapa. Biasanya ada keterangan seperti itu. Kalau misalkan diukur dari 3 meter, misalkan diukur dari 3 meter, kecepatan anginnya 5 knot. Berarti UZ-nya itu adalah 5 knot atau 5 dikalikan 0,514 meter per sekon, dan Z-nya itu adalah 3 gitu ya. 3 karena dia diukur dari ketinggi 3 meter di atas permukaan tanah. Nilai yang kecepatan diukur dari maksud saya adalah kecepatan angin yang diukur pada tinggi 3 meter di atas permukaan tanah itu kemudian dikonversi menjadi kecepatan angin yang diukur pada 10 meter ya di atas permukaan tanah. Itu dari persamaan ini ya. Kemudian nilai ini dia harus dikalikan suatu faktor koreksi namanya RL dan RT ya. Dimana kalau yang RL-nya itu kita lihat ya. Ini adalah faktor koreksi kecepatan angin, karena kita kalau yang RL ini adalah faktor koreksi pengukuran kecepatan angin di darat untuk dikonversi ke kecepatan angin di laut. Nah, ini ada faktor RL-nya. Jadi yang UL ini adalah yang tadi kecepatan angin di darat ya, misalkan U10 tadi itu ya. Nah, kemudian ini misalkan dia kecepatannya 10 meter per detik ya. Ditarik saja. Nah, berarti RL-nya itu adalah sekian. Ini adalah 1, ya misalkan 1, ini 1,25, ini misalkan 1,1 gitu. Itu RL-nya. Jadi RL itu adalah faktor koreksi yang mengkonversi kecepatan angin di darat menjadi kecepatan angin di permukaan laut gitu ya. Nah, kemudian ada juga faktor koreksi tadi yang RL itu udah ya. RL itu sudah, yang RT itu faktor koreksi akibat perubahan atau perbedaan temperatur udara. Temperatur udara di darat dengan di laut. Ada perubahan atau enggak, atau ada bukan perubahan ya. Maaf, bukan perubahan tapi perbedaan ya. Ada perbedaan atau tidak gitu di situ. Kemudian baru dikalikan dengan U10 yang tadi kita hitung di sini, dipangkas 1,23 dikalikan 0,71. Nah, itu baru U-nya itu adalah kecepatan angin di wilayah pantai, atau bisa dikatakan sebagai faktor tegangan angin gitulah, kadang-kadang dibilang seperti itu. Nah, RT-nya tadi itu yang kita belum ya. Tadi perbedaan temperatur di darat dan di laut itu, misalkan kalau dia tidak ada, diasumsikan tidak ada perbedaan ya 0 gitu kan. Deltanya ya. Delta T-nya 0. Maka di sini RT-nya adalah 1 ya, karena tidak ada perbedaan ya berarti faktor koreksinya ya nggak ada. Faktor koreksi nggak ada berarti ya R1 berarti nilainya. Beda halnya kalau ada perbedaan misalkan 10 ya. 10 itu harus dilihat kecepatannya berapa. Kecepatan anginnya berapa ya. Itu adalah dari 5 sampai 10 dan 20. Itu bisa dilihat dari sini. Oke, itu kita sekarang sudah dapat kecepatan angin di wilayah perairan ya, di wilayah coastal ya, di wilayah laut lah misalkan juga. Nah, kemudian
bagaimana dari kecepatan angin itu dibangkitkan menjadi tinggi gelombang dan periode gelombang. Nah, itu kita butuh suatu fetch ya, fetch. Fetch itu adalah jarak dua daratan ya yang mengapit suatu perairan. Modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baca di slide ini ya, jarak antara dua daratan terdekat ya dipisahkan oleh perairan ya, relatif terhadap arah angin. Jadi maksudnya adalah misalkan saya punya pantai di sini. Nah, pantai ya, ini daratannya pantai. Kemudian di pantainya itu ada pulau ya. Nah, pulau. Arah anginnya tuh datang dari sana. Arah angin dominan ya. Nah, dan fetch-nya itu sebenarnya adalah jarak dari pantai dengan pulau. Nah, cuma masalahnya adalah ketidakberaturan bentuk daratan yang mengapit itu kan menyebabkan nilai fetch-nya itu bisa macam-macam ya. Sehingga ada yang namanya tuh terminologi fetch efektif. Fetch efektif. Jadi berapa sih fetch yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ini, silakan dilihat, adalah sigma jarak xi dibagi dengan cos alfa dibagi dengan jumlah cos alfa. Oke, alfanya itu adalah untuk setiap 6 derajat biasanya digunakan. Mudah-mudahan di belakangnya ada contohnya. Jadi karena relatif terhadap arah angin, berarti kita di sini bisa dibilang di sini sudutnya 0 gitu ya. Ini ada sudut 0-nya. Nah, sudut 6 derajatnya itu ke sana. Sudut 6 derajatnya juga ke sana. Sudut 6 derajat yang kedua ke sana. Sudut 6 derajat keduanya yang ke sana. Jadi sampai seberapa banyak? Jadi sudutnya itu adalah minus 42 derajat. Nah, sampai dengan 42 derajat. Perhatikan bahwasanya dari arah itu udah dapat ya nilai cos alfa, berarti bisa dilihat dari sudutnya itu ya. Nah, kemudian xi-nya gimana? Untuk yang sudut yang ini, sudut datang arah angin ya, datang arah angin utama, sudut 0 gitu ya. Atau cos 0 berarti ya. Nah, ini panjang xi-nya itu berapa daratan yang misalkan di sini ada pulau nggak gitu. Nah, kalau misalkan ada, berapa panjangnya? Ya. Ini adalah X1, kemudian X2 nya di sini misalkan, kemudian X3 dan seterusnya ya, sampai dia 42 derajat, berarti X7 ya, sampai X7. Nah, kemudian X2 nya ini dia ada pulau nggak di situ? Kalau misalkan ada pulau tapi dia jaraknya lebih dari 1000 km, itu kita tetap anggap sebagai 1000. Misalkan jarak pulaunya itu terlampau jauh di atas 1000, jadi misalkan 2000 km, ya kita X2 nya tetap kita anggap 1000 gitu ya. Kalau misalkan nggak ada pulau sama sekali, ya udah dianggap juga 1000. Intinya batasannya adalah 1000 km. Pun juga yang ini, misalkan nih X1, kemudian ini X0, X1 ya oke, nggak apa-apa. Ini kemudian X2 aksen gitu ya. Kemudian X3 aksen. Nah, X2 aksen ini berapa panjangnya? Sampai ke pulau ini jaraknya ya, berapa? Kemudian baru dikalikan dengan cos alfa. Oke, seperti itu. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, untuk mendapatkan tinggi dan periode gelombang itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, pertama kita pakai metode rumus empiris, jadi tinggal masukin rumus saja. Satu lagi itu adalah metode grafis, ya. Jadi kita pakai gambar. Nah, ini adalah contoh yang tadi yang fetch efektif ya, yang seperti saya jelaskan. Nah, ini misalkan ada gelombang datangnya itu dari yang ini ya, nolnya ini ya. Nah, sepertinya yang gelombang datang tuh ini ya. Nah, ini gelombang datang yang utama gitu ya. Nah, yang utama cos sudutnya kan 0 kan. Cos 0 itu adalah 1. Kemudian xi-nya berapa? 2, 3, 6. Dari sini ke sini itu 236 km. Nah, kemudian sudut 6 derajatnya yang ke kanan, sudut 6 derajat ke kanan gitu misalkan, ke
ke sana nih, ini 6 derajat yang pertama. Itu jarak XI-nya itu adalah 293 misalkan. Sampai dia ke sudut yang ini, ke 42 derajat. Ini jarak XI-nya berapa? Mundur juga ke sana. Ke sana juga mundur. Ini sepertinya kalau misalkan lihat dari gambar ini, saya ngitungnya dari bawah nih. Jadi 0 yang ini ya. Kemudian sudut 42-nya itu yang ini dari atas ya, dari sana muter ya. 42-nya ini ya, jaraknya itu adalah 221. Kemudian ini jaraknya itu adalah 227. Yang kemudian ini jaraknya itu adalah 215. Yang ini itu 226. Kemudian yang ini adalah 231. Yang ini adalah 232. Yang ini adalah 224, dan yang sudut 0 ini tadi ya, yang 0 ya. Yang 0 tadi itu 236 panjangnya. Jarak panjang dari titik pelabuhan ini, misalkan ini pelabuhan Belawan gitu ya, menuju ke daratan terdekat. Kemudian yang setelah itu, yang 6 derajat berikutnya itu, 6 derajat yang keduanya itu adalah, atau 6 derajat aksennya 293 sampai dia ke sini yang 42 derajat aksennya itu 41. Nah, setelah itu ini udah dapat cos 42 sekian, cos 36 sekian, sampai cos 0 itu sekian, udah dapat. Tinggal ini dikalikan saja ya. Nih, kalikan, menghasilkan ini. Nah, jadi 0,74 kali 0,31 kali 221 itu 164,24. Dan seterusnya sampai sini ya. 1 dikalikan 236 dan sampai sini. 0,7431 kalikan 471 350. Nah, kemudian ini dijumlah, XI cos alfanya dijumlah ya. Ini dijumlah. Kemudian cos alfanya juga dijumlah. Fetch efektif itu adalah 28 ini, 287,08 ini itu didapat dari 3878,68 dibagi 13,511. Ini sama dengan 287, sekian gitu ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya ya untuk fetch efektif. Nah, ini kebetulan nggak ada yang di atas 1000 ya. Kebetulan nggak ada yang di atas 1000 karena dari Medan ke pulau di Malaysia itu kan cukup pendek gitu ya. Secara perhitungan fetch efektif. Kalau misalkan sampai di atas 1000 ya kita masukin XI-nya tuh 1000. Pertanyaan lagi, misalkan kalau di tengah-tengah ini ada pulau. Nah, daerah yang saya arsir ini ada pulau. Ya maka dihitungnya sampai pulau ini aja, yang di belakang ini nggak usah ya. Yang di belakang pulaunya itu, di pulau Malaysia ini nggak usah. Cukup sampai pulau yang ada di depan ini saja. Daratan terdekat kan dua daratan terdekat gitu ya, yang diapit. Ya yang mengapit ya, 2 daratan terdekat yang mengapit perairan. Next ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini perhitungan tinggi gelombang dan periode gelombang itu menggunakan rumus empiris. Nah, sebelum saya masuk ke analisisnya, perhatikan bahwasanya harus ditanamkan bahwasanya ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah time duration limited. Pendekatan yang satu lagi itu adalah fetch limited. Jadi kita bisa menggunakan patokannya time durasi atau durasi gelombangnya. Satu lagi itu adalah fetch-nya. Kalau durasi gelombang gimana? Itu biasanya dari data gitu ya. Cuma kalau untuk di perhitungan di negara kita, di Indonesia, dari berbagai macam literatur gitu ya, kebanyakan makainya time duration limitednya 4 jam gitu ya. Seperti yang di slide-nya ini ya. Nah, untuk rumus empiris, kita harus ngitung faktor drag coefficient dulu. Nah, drag coefficient, kemudian sama kecepatan geser. Ini kecepatan geser, U bintang nih ya, kecepatan geser. Nah, drag coefficient-nya itu rumusnya ya bisa dibaca aja langsung ya. Kemudian kecepatan geser juga rumusnya seperti itu. Nah, untuk fetch limited,
untuk phase limited, kita menghitung durasi gelombang itu adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya ya, untuk phase limited ya, untuk phase limited. Tapi untuk time duration limited, kita menghitung durasi gelombangnya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai rumus lagi, langsung aja berdasarkan data. Biasanya kalau di Indonesia tadi seperti saya katakan dipakainya 4 jam gitu ya. Entah kalau negara lain gitu ya. Ini di beberapa penelitian, literatur, kemudian termasuk saya gitu ya, dulu menggunakan penelitian pertama saya dulu itu di paper saya yang pertama, itu pun time duration limitednya juga saya pakai 4 jam gitu ya. Tapi kalau phase limited, time durasinya itu adalah ini rumusnya. Dan hati-hati bahwasanya ini dalam sekon, tinggal diubah ke jamnya aja sih, gampang sih itulah ya. Tinggal dibagi 3600. Dan U-nya itu sudah kalian hitung tadi ya, udah kalian tahu tadi ya di slide berikutnya tadi. Di slide sebelumnya, bukan slide berikutnya. Next, kemudian H0 dan TP atau tinggi gelombang dan periode gelombang ya, ditentukan dari rumus ini. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita menghitung tinggi gelombang pakai ini, untuk menghitung periode gelombang pakai yang ini. Ini untuk tinggi gelombang. Ini untuk periode gelombang. Untuk tinggi gelombang dan periode gelombang. Itu dari rumus ya, itu dari rumus. Kemudian kalau dengan metode grafis gimana? Sama juga, kalau metode grafis kita menghitung tinggi gelombang dan periode gelombang. Untuk phase limited dan time duration limited kita menggunakan grafik ini ya, grafik ini. Nah, ini gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini grafiknya itu agak ribet dikit ya. Nah, kita lihat di sumbu X ini adalah phase-nya ya, panjang phase efektifnya tadi berapa ya. Ini kalau kita pakai phase limited ya berarti kita patokannya ini ya. Kemudian ini adalah yang di bawahnya itu adalah kecepatan angin atau UA-nya tadi yang udah dihitung. Nah, ini kita butuhnya dua ini aja sebenarnya. Pertama, untuk phase limited, misalkan saya punya kecepatan angin ini sekitar 18 ya. Jadi UA-nya ini 18 meter per detik ya. Oke, kemudian phase-nya itu, phase efektifnya itu 100 km. Nah, itu tinggi gelombangnya berapa? Nah, ini berdasarkan yang pertama ya, phase limited ya. Jadi H0-nya berapa? TP-nya juga berapa? Nah, itu bisa kita baca di sini. Plot aja langsung ya. Phase efektifnya itu pertama 100. Kita naikin 100. Kita naikin 100, oke. Sampai sini ya. Udah ketemu sama yang ininya, sama yang UA-nya nih udah ketemu di sini. Nah, di titik ini. Sekarang tinggal dilihat saja hasilnya. Hasilnya adalah tinggal dilihat. Tinggi gelombang itu dinyatakan, saya ganti dulu pennya untuk warna biru saja ya kira-kira. Nah, biar kelihatan. Oke, untuk tinggi gelombangnya kita bisa lihat di garis yang ini, kalian perhatikan saja di titik pertemuannya. Nah, tinggi gelombangnya tuh H0-nya tuh. Nah, untuk H0-nya tuh bisa dilihat di sini. Nah, garis biru ini. Nah, garis yang pertama ini menyatakan tinggi gelombang adalah 2,5 meter. Ini ya nggak kelihatan ya sepertinya ya. Jadi saya laser dulu aja ya. Nah, sepertinya saya laser dulu aja kali nanti. Nah, dari sini saya pendekin dikit. Nah, satu lagi adalah di sini.
Nah, titik ini di antara angka berapa bisa dilihat di sini. Saya laser dulu. Nah, di sini. Itu 2,5 meter dan 3 meter ya. Jadi tinggi gelombangnya itu antara 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, kalau misalkan di sini 2,5, di sini 3 meter ya, diperkirakan aja sekitar 2,75 di tengah-tengah ya kira-kira. Ya 2,8 gitu misalkan. Ya. Misalkan 2,8. Kemudian untuk durasinya gimana? Untuk durasi gelombangnya kita bisa lihat di garis yang ini. Nah, untuk durasi gelombangnya saya ganti warna pennya ya. Saya ganti warna ungu gitu misalkan. Untuk durasi gelombangnya kita bukan durasi, periode gelombang untuk kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini juga. Nah, garis ini, garis yang ungu ini, nah dia itu ada di berapa detik gitu. Itu bisa dilihat di sini antara 8 detik dengan 6,5. Ini sekitar 6. Nggak kelihatan ya, sekitar ini 6 detik. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu. Ini 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6, kemudian 6,5 nih 7 berarti ya. Sekitar 6,5 sampai 7 detik ya, sekitar 6,5 sampai 7 detik, dan dia posisinya di tengah-tengah garis itu. Di tengah-tengah garis ini. Berarti sekitar 6,5 sampai 7 ya, berarti sekitar 6,8 ya kon gitu ya. Ini untuk patch limited gitu ya, untuk patch limited. Nah, untuk time duration limited gimana? Untuk time duration limitednya, nah untuk time duration limited, nah time duration limited kita harus cari durasinya tadi kan 4 jam gitu ya untuk di wilayah kita ya, kebanyakan itu ya. Cari aja, kita langsung nggak perlu pakai fetch lagi, kita nggak perlu pakai fetch tapi langsung narik garis yang oranye ini sampai waktu yang durasi waktunya berarti 4 jam ini ya, 4 jam nih di sini. Nah, ada tanda 4 hours di situ. Nah, 4 jam. Nah, di titik ini ketemunya. Nah, di titik ini menggambarkan tinggi gelombangnya berapa. Nah, menggambarkan tinggi gelombang di sini antara, ini nggak kelihatan karena kebanyakan garis-garis gitu ya. Garis-garis yang saya tambahin ya, tulisan segala macam ya. Nah, ini antara misalkan 2 meter nih, antara 2 meter dengan berapa nih? 1,5 sepertinya. Atau misalkan tinggal antara baca dengan ini saja ya, tinggal dibaca saja ini. Kira-kira itu berapa meter lah itu. Cara membaca itu. Nanti di contoh soalnya kita bahas lebih detail. Itu ya. Katakanlah misalkan di sini 1,3 1,5 misalkan. Nah, periode gelombangnya juga sama. Periode gelombangnya bisa dilihat di ini. Oh, ini pas di 5,5 ya. Ini 6 sekon, ini 5,5 sekon. Ketemu di sini langsung 5,5 sekon. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti ini gitu ya, kurang lebih seperti ini. Yang penting cara baca tabelnya kalian paham. Nah, ada 2 hasil ya. Nah, ada 2 hasil, baik dari yang pertama nanti dari sini ya, yang di bagian apa namanya pakai rumus sama pakai grafis. Akan ada 2 hasil seperti ini, hasil dari phase limited sama time duration limited, masing-masing punya tinggi gelombang dan periode gelombang. Pertanyaan berikutnya, yang mana yang kita pakai ya? Yang mana yang kita pakai? Biasanya rekomendasinya itu adalah yang terkecil yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini, dalam contoh yang ini menggunakan grafis ini, berlaku juga menggunakan rumus ya. Nah, karena yang di grafis ini udah ada angka hasilnya. Yang mana yang kita pakai dari sini? Yang kita pakai adalah berarti yang versi time duration limited. Nah,
Yang kita pakai adalah yang ini. Tuh, kita pakai dengan tinggi gelombang 1,5 meter dan periode gelombang 5,5 detik. Itu yang kita gunakan. Itu yang kita gunakan. Hasil akhirnya itu. Nah, itu ya. Lebih jelasnya lagi nanti kita lihat di contoh ya. Kita lihat di contoh. Contohnya saya kasih di video terpisah supaya hasilnya lebih enak ngejelasinnya gitu ya. Kira-kira untuk pembangkitan gelombang saya cukupkan penjelasan video dasarnya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup untuk yang penjelasan tentang pembangkitan gelombang. Silakan dilihat video tentang contoh soalnya. Saya bahas di video terpisah. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ini. Kalau misalkan ada kesalahan langsung aja dikasih komentar di videonya atau langsung di email ke saya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.